Wanita ini menikah dengan orang kaya. Dia menyalakan rokok, lalu membuka jendela, dan menghubungi orang yang sudah dibuat janji. Dengan cepat Awei datang ke rumah mewah. Tapi mereka tidak tahu, suaminya dari awal sudah memerhatikannya. Diam-diam pulang ke rumah untuk melihat istrinya. Pria ini sangat menyayangi istrinya. Tapi istrinya merasa, tiap kali disentuh, seperti jijik, bahkan menghina dan mencemooh. Dia tidak bisa melakukan beberapa hal. Tapi tebakan suami benar. Situasi dalam kamar membuat dia marah. Dan mengepalkan tangannya. Saat ingin melemparkan pukulan, tiba-tiba suara bel berbunyi. Suami harus pergi. Lalu Awei pun buru-buru keluar dari rumah. Suami yang marah segera mengikutinya. Namun di elevator, tidak mudah mengumpulkan keberaniannya. Masih gagal. Dia tidak hati-hati menjatuhkan palu. Dan dilihat oleh admin tempat fitness. Suami mukanya penuh benci. Dan kembali ke tempat kerjanya. Namun seluruh rumah sakit tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Ini membuat si suami menggertakkan giginya. Dan menelan ke perutnya. Sekarang di dalam sudah ada gadis yang ingin melakukan oplas. Pria ini tidak fokus, malah berhalusinasi gadis itu istrinya. Kemudian di saat operasi, mengambil pisau yang salah. Setelah diekspos oleh perawat, pacar gadis itu menghampirinya, dan memukul pria itu. Di pagi hari istrinya baru saja mengkhianatinya. Siang hari ditertawai oleh pekerja. Sore dipukul oleh pelanggan. Hal ini membuat dia sangat menderita. Dengan emosi, dia menusuk dirinya sendiri. Di saat melihat ibu mertua bertemu dengan Awei, dia mengerti kalau ibu mertua sudah tahu mengenai masalah anaknya, dan bekerja sama untuk membohonginya. Pria ini pun semakin membenci. Dia mendatangi rumah ibu mertua, berpura-pura memberikan suntikan kecantikan untuk ibu mertua. Tapi dia sebenarnya tidak tahu mengenai hal anaknya, bahkan masih berusaha membela anaknya. Pria itu tidak tahan lagi dengan perkataan ibu mertua. Langsung menusuknya hingga mati, lalu memotong dagingnya, dan membawanya pulang untuk diberikan ke Xiao Mei. Xiao Mei yang makan merasakan ada yang aneh. Suami dengan senyuman yang aneh berkata, "Kamu tidak merasakan rasa yang familiar? Ini daging ibumu." Xiao Mei setengah tidak percaya. Suami langsung mengeluarkan telinga ibunya ke dalam hotpot. Xiao Mei yang kaget, pun lari ke wastafel untuk muntah. Tiba-tiba suami mengambil kursi, dan memukul Xiao Mei dengan gila. Saat itu dia masih tidak ingin membiarkan Xiao Mei mati. Dia perlahan-lahan menariknya. Esoknya pria ini dengan senang pergi kerja. Dan hari ini datang seorang gadis yang cantik. Pria yang melihat gadis ini mukanya seperti istrinya. Terlihat sombong dan kasar, sehingga semakin membuat suaminya benci. Sang pria memberikannya pemeriksaan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah disuntik anestesi, muncul senyuman yang aneh, dan memberikan gadis itu ciuman. Dia membuat muka gadis ini gambar yang aneh. Perawat merasa tidak benar, dan mengatakan pria itu sudah gila. Segera keluar untuk melapor ke polisi. Pria yang marah dan panik langsung membunuhnya. Kemudian kembali untuk melanjutkan operasi. Gadis ini sudah mau siuman, tapi pria itu masih belum menutupi lukanya. Perawat di sebelah merasakan sesuatu yang salah, dan langsung kabur. Pria ini dengan sekali tusukan membuat perawat ini mati. Sekarang gadis yang dioperasi itu sudah siuman. Pria itu melihat gadis ini. Badannya penuh dengan darah. Saat itu hati si pria ini sudah berbeda. Seluruh rumah sakit dipenuhi darah. Sedangkan Awei terus tidak bisa menghubungi Xiao Mei. Dan dia teringat, ada seorang paman yang mengikutinya. Dan menyadari Xiao Mei dalam bahaya. Kemudian dia diam-diam masuk ke dalam rumah. Dan benar-benar melihat di dalam rumah. Xiao Mei sudah diikat, dan menggunakan darahnya untuk menyiram bunga. Awei langsung membawa Xiao Mei ke rumah sakit. Tak disangka, pria itu berpura-pura menjadi dokter. Dan memasuki kamar pasien Xiao Mei. Dan memberikan Xiao Mei suntikan anestesi. Di saat Awei kembali, ekspresi Xiao Mei berubah. Tapi semuanya sudah terlambat. Pria ini menusuk Awei suntikan dan mati. Dan menggambarkan Xiao Mei pola di mukanya untuk operasi. Setelah Xiao Mei siuman, membuat semua orang di rumah sakit takut. Dan pria ini berjalan di tengah jalan dengan perasaannya yang sudah mati.
mencari tempat untuk bunuh diri. Tiba-tiba seorang pengemis menghalangnya. Pria yang terus berjalan ini tiba-tiba mengambil sebuah batu. Kemudian klinik kecantikan ini kedatangan seorang yang mukanya penuh luka. Beberapa bulan kemudian, pria ini kembali dengan identitas baru dan muncul sekali lagi. Selamanya jangan pernah menindas orang jujur, karena kalau mereka marah, akan melebihi dari yang kamu pikirkan. Aku adalah Xiamo. Ketemu lagi